Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Di zaman sekarang, banyak orang rela mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya untuk menjaga kesehatan. Ada yang ikut program diet ketat, membeli suplemen mahal, hingga melakukan perawatan medis yang rumit. Namun meski sudah berusaha keras, tidak sedikit yang akhirnya tetap jatuh sakit, lemah, atau bahkan mengalami penyakit kronis. Padahal 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menunjukkan contoh hidup sehat yang sangat sederhana, alami, dan bisa dilakukan siapa saja. Rasulullah bukan hanya seorang nabi dan pemimpin umat, tetapi juga teladan dalam menjaga kebugaran fisik dan kesehatan jiwa. Beliau hidup di masa tanpa teknologi modern, tanpa rumah sakit besar, dan tanpa obat-obatan kimia. Namun catatan sejarah dan riwayat para sahabat menunjukkan bahwa beliau sangat jarang sakit parah, selalu bugar dalam beribadah, dan kuat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Bahkan di usia lebih dari 60 tahun, Rasulullah masih mampu memimpin pasukan, berjalan jauh, dan berdiri lama dalam sholat malam. Apa rahasianya? Ternyata, ada pola hidup yang konsisten dijalani Rasulullah, yang kini kita kenal dengan istilah sunnah. Sunnah ini bukan hanya ibadah ritual, tapi juga meliputi cara makan, cara tidur, cara menjaga pikiran, hingga cara menjaga hubungan sosial. Semua itu memiliki dampak besar bagi kesehatan jasmani dan rohani. Dalam video ini kita akan membahas 5 kebiasaan sederhana Rasulullah yang terbukti membuat beliau sehat dan menjadi teladan hidup panjang umur penuh berkah. Setiap kebiasaan ini bukan sekadar nasihat agama, tetapi juga selaras dengan penelitian ilmiah modern, mulai dari pola makan yang teratur, kebiasaan minum yang menyehatkan, hingga pengelolaan stres dengan zikir dan doa. Semua ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus biaya mahal atau repot. Jadi sahabat sekalian, mari kita simak bersama-sama rahasia sehat Rasulullah ini. Jangan lewatkan satu pun poinnya, karena siapa tahu salah satu kebiasaan ini bisa menjadi kunci kesehatan dan kebahagiaan hidup kita. Insya Allah dengan meneladani sunnah Rasulullah, kita bukan hanya sehat jasmani tetapi juga mendapat pahala dan keberkahan. Sahabat semua, mari kita mulai dari salah satu rahasia terbesar kesehatan Rasulullah, yaitu pola makan beliau. Nabi Muhammad dikenal tidak pernah berlebihan dalam makan. Beliau bahkan mengingatkan umatnya melalui sabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus makan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas." H.R. Tirmidzi. Kalau kita renungkan hadits ini sangat luar biasa. Bayangkan 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menekankan konsep portion control atau pengendalian porsi makan. Di dunia medis modern, para dokter selalu menyarankan untuk tidak makan berlebihan. Karena makan terlalu banyak bisa memicu obesitas, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Jadi apa yang disampaikan Nabi sudah terbukti secara ilmiah. Rasulullah juga membiasakan makan makanan sederhana. Beliau menyukai kurma, roti dari gandum atau jelai, susu kambing, madu zaitun, buah-buahan segar, dan sesekali daging. Beliau tidak makan setiap hari dengan porsi besar, bahkan seringkali hanya sekadar kurma dengan air. Kesederhanaan ini membuat pencernaan beliau selalu terjaga. Tubuh tetap ringan dan energi cukup untuk beribadah dan bekerja. Ada satu kebiasaan penting lagi, yaitu Rasulullah makan dengan penuh kesadaran. Beliau duduk ketika makan, tidak terburu-buru, dan selalu memulai dengan basmalah serta mengakhirinya dengan hamdalah. Ternyata, dalam penelitian modern, kebiasaan makan dengan tenang dan penuh syukur ini membuat sistem pencernaan lebih baik, enzim pencernaan bekerja lebih optimal, dan tubuh lebih mudah menyerap nutrisi. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, banyak orang makan terburu-buru, sambil menonton TV atau bermain gawai. Akibatnya, sering tidak sadar sudah makan berlebihan. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa makan bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga ibadah dan cara menjaga tubuh yang Allah titipkan. Jadi sahabat semua, kalau ingin sehat ala Rasulullah, mari kita coba praktikkan. Kurangi porsi berlebih, perbanyak makanan alami, biasakan makan dengan tenang, dan selalu ingat doa sebelum serta sesudah makan. Inilah kunci pertama yang membuat Rasulullah sehat dan kuat hingga akhir hayatnya. Sahabat semua, setelah kita membahas pola makan Rasulullah, kini kita masuk ke kebiasaan beliau dalam hal minum. Mungkin terlihat sederhana,
Tapi ternyata cara Rasulullah minum juga menyimpan banyak hikmah kesehatan yang luar biasa. Pertama, Rasulullah selalu mengajarkan untuk minum air putih sebagai pilihan utama. Beliau bersabda, "Sebaik-baik minuman di dunia dan akhirat adalah air, wahai air amat." Ini membuktikan betapa pentingnya air bagi tubuh manusia. Dalam ilmu kedokteran modern, kita tahu bahwa sekitar 60-70% tubuh manusia terdiri dari air. Kekurangan cairan bisa membuat tubuh lemas, ginjal terganggu, konsentrasi menurun, hingga memicu berbagai penyakit. Namun bukan hanya soal apa yang diminum, tetapi juga bagaimana Rasulullah minum. Beliau mencontohkan untuk minum dalam 3 tegukan, dan tidak sekaligus dalam 1 tarikan panjang. Hadits riwayat Muslim menyebutkan, "Janganlah kalian minum seperti unta, tetapi minumlah 2 atau 3 kali tegukan, dan sebutlah nama Allah ketika meminumnya." Secara ilmiah, minum sedikit demi sedikit membuat tubuh lebih mudah menyerap air, tidak membebani jantung, dan tidak mengganggu sistem pencernaan. Selain itu, Rasulullah juga melarang minum sambil berdiri. Beliau bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, maka hendaklah ia muntahkan." HR Muslim. Penelitian modern mengungkapkan bahwa minum sambil berdiri bisa membuat air langsung turun ke dasar lambung dengan cepat, berisiko mengganggu dinding perut dan ginjal. Sebaliknya, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks, dan proses penyerapan cairan berlangsung lebih baik. Rasulullah juga memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman sehat alami, seperti madu yang dicampur dengan air. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa madu adalah syifa, obat bagi manusia. Kini terbukti secara ilmiah bahwa madu mengandung antioksidan, antibakteri, dan mampu meningkatkan sistem imun. Begitu juga dengan susu kambing yang beliau sukai, ternyata kaya akan kalsium dan lebih mudah dicerna dibanding susu sapi. Dari kebiasaan minum ini, kita belajar bahwa menjaga kesehatan tidak harus rumit. Cukup dengan memperhatikan cara minum yang benar, duduk pelan-pelan, tidak berlebihan, serta memilih minuman yang halal, thayyib, dan bermanfaat. Jika kita membiasakan diri seperti Rasulullah, insya Allah tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan kesehatan tetap terjaga. Jadi sahabat semua, mari kita mulai perbaiki cara minum kita sehari-hari. Ingatlah selalu bahwa setiap tegukan yang mengikuti sunnah bukan hanya menyehatkan, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah. Sahabat semua, salah satu rahasia kesehatan Rasulullah yang sering terlupakan adalah kebiasaan tidur beliau. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga bagian penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Rasulullah mencontohkan cara tidur yang sehat, teratur, dan penuh hikmah, yang ternyata juga selaras dengan temuan medis modern. Pertama, Rasulullah selalu tidur lebih awal setelah sholat Isya, dan bangun di sepertiga malam terakhir untuk Qiyamul Lail. Pola ini membuat beliau mendapat waktu istirahat cukup, sekaligus kesempatan untuk beribadah. Penelitian modern menyebutkan bahwa tidur sebelum tengah malam memberi kualitas istirahat yang lebih baik, karena hormon melatonin diproduksi optimal pada jam tersebut. Melatonin ini berfungsi sebagai antioksidan alami, memperbaiki sel-sel tubuh, dan menjaga daya tahan tubuh. Kedua, Rasulullah mengajarkan posisi tidur miring ke kanan. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau berbaring di sisi kanan dan meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Dari sisi medis, posisi ini ternyata baik untuk kesehatan jantung, melancarkan pernapasan, dan membuat lambung bekerja lebih tenang. Bandingkan dengan tidur telungkup yang justru dilarang Rasulullah, karena bisa menekan jantung, paru-paru, dan lambung. Ketiga, Rasulullah membiasakan tidur siang sejenak atau qailulah. Durasi tidur siang beliau tidak panjang, cukup sekitar 5-30 menit. Penelitian modern menyebutkan bahwa power nap singkat seperti ini dapat meningkatkan fokus, menurunkan stres, dan menjaga produktivitas sepanjang hari. Bahkan banyak perusahaan besar di dunia kini menganjurkan karyawan mereka untuk tidur siang singkat demi menjaga performa kerja. Keempat, Rasulullah juga selalu berwudu sebelum tidur dan membaca doa serta zikir. Dari sudut pandang kesehatan mental, kebiasaan ini membuat hati lebih tenang, pikiran lebih damai, dan tidur lebih nyenyak. Studi psikologi modern juga membuktikan bahwa tidur dalam kondisi hati yang tenang mengurangi risiko insomnia dan depresi. Bayangkan sahabat semua, bagaimana pola tidur Rasulullah begitu seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan selalu dalam bingkai ibadah. Beliau tidak pernah begadang sia-sia, tidak terjebak gaya hidup konsumtif, dan selalu mengatur waktu tidurnya dengan disiplin. Maka kalau kita ingin sehat ala Rasulullah, mari kita biasakan tidur lebih awal,
bangun di waktu subuh atau sepertiga malam terakhir, tidur miring ke kanan, serta jangan lupa menjaga kebersihan diri dengan berwudu sebelum tidur. Sahabat semua, setelah kita membahas tentang makan, minum, dan tidur Rasulullah, kini mari kita melihat satu rahasia lain yang membuat beliau selalu sehat dan bugar, yaitu kebiasaan beliau dalam aktivitas fisik dan olahraga ringan. Rasulullah adalah sosok yang aktif, tidak pernah menjalani hidup dengan bermalas-malasan. Sehari-harinya beliau berjalan kaki ke masjid, ke pasar, menemui sahabat, bahkan memimpin pasukan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa beliau berjalan dengan langkah cepat dan penuh semangat, seakan menuruni bukit, sehingga para sahabat pun sering kewalahan mengikuti langkahnya. Rasulullah juga mengajarkan beberapa jenis olahraga, yang kini kita kenal sebagai olahraga sunnah. Beliau menganjurkan umatnya untuk belajar berenang, memanah, dan berkuda. Hadits riwayat Muslim menyebutkan bahwa segala sesuatu bisa jadi sia-sia kecuali 4 hal. Salah satunya adalah seorang lelaki yang berjalan antara 2 sasaran panah, seseorang yang melatih kudanya, serta seseorang yang belajar berenang. Semua aktivitas ini bukan hanya olahraga fisik, tetapi juga melatih mental dan spiritual. Memanah misalnya, membutuhkan kesabaran, fokus, dan konsentrasi. Berkuda melatih keseimbangan, keberanian, serta tanggung jawab. Sedangkan berenang memperkuat pernapasan, daya tahan, serta seluruh otot tubuh. Beliau juga pernah berlomba lari dengan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, sebagai bentuk kebersamaan sekaligus menjaga kebugaran. Dari sini kita belajar bahwa olahraga tidak harus kaku atau berat, tapi bisa menjadi sarana kebersamaan keluarga. Rasulullah mencontohkan betapa pentingnya aktivitas fisik yang dilakukan dengan niat baik, untuk kesehatan sekaligus kebahagiaan. Dalam dunia medis modern, kebiasaan ini sejalan dengan konsep aktivitas fisik harian. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, dan menjaga berat badan tetap stabil. Olahraga ringan yang dilakukan secara konsisten terbukti lebih baik daripada olahraga berat yang dilakukan sesekali. Rasulullah tidak pernah berlebihan. Semua aktivitas beliau seimbang dan proporsional. Jadi sahabat semua, kalau kita ingin sehat ala Rasulullah, mari mulai dengan hal sederhana. Biasakan berjalan kaki, luangkan waktu untuk berolahraga ringan, atau coba memanah dan berenang bila ada kesempatan. Ingat, tubuh yang sehat adalah amanah dari Allah. Dengan tubuh yang kuat, kita lebih mudah beribadah, bekerja, dan beramal. Itulah rahasia sehat Rasulullah dalam menjaga kebugaran fisik. Sahabat semua, selain pola makan, minum, tidur, dan aktivitas fisik, Rasulullah juga memberikan teladan luar biasa dalam hal kebersihan. Dalam Islam, kebersihan bukan sekadar urusan fisik tetapi bagian dari iman. Rasulullah bersabda, "At-tahuru syatrul iman," artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. HR Muslim. Dari kalimat sederhana ini kita paham bahwa menjaga kebersihan memiliki nilai spiritual sekaligus kesehatan jasmani. Rasulullah dikenal sangat menjaga kebersihan tubuh. Beliau rajin berwudu bukan hanya ketika hendak salat, tetapi juga sebagai kebiasaan harian. Dengan wudu, seseorang membersihkan wajah, mulut, tangan, kepala, dan kaki berulang kali setiap hari. Secara medis, kebiasaan ini membantu menghilangkan debu, kotoran, serta bakteri, sekaligus menyegarkan tubuh. Rasulullah juga menekankan penggunaan siwak, batang kayu untuk membersihkan gigi. Beliau bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu." HR Bukhari dan Muslim. Kini sains modern membuktikan siwak mengandung zat antibakteri, mencegah plak sekaligus menyegarkan mulut. Selain tubuh, Rasulullah memperhatikan kebersihan pakaian. Beliau selalu berpakaian rapi, sederhana, namun bersih. Hal ini selaras dengan ilmu kesehatan modern, yang menekankan pentingnya pakaian bersih untuk mencegah infeksi kulit dan menjaga kenyamanan. Tidak berhenti di situ, Rasulullah juga sangat peduli pada kebersihan lingkungan. Beliau melarang keras membuang kotoran di jalan atau di sumber air, sebagaimana hadits riwayat Muslim yang menyebutkan, "Jauhilah 2 perbuatan yang mendatangkan laknat, buang hajat di jalan orang dan di tempat berteduh mereka." Larangan ini menunjukkan betapa Islam sudah menekankan sanitasi jauh sebelum ilmu modern membahasnya. Lebih dari itu, kebersihan menurut Rasulullah bukan hanya fisik tetapi juga hati. Beliau selalu menasihati umatnya untuk menjauhi sifat iri, dengki, dendam, dan kotoran batin lainnya. Karena hati yang bersih akan membuat pikiran jernih, emosi stabil, dan tubuh lebih sehat. Penelitian modern pun mengungkapkan bahwa stres, dendam, dan kebencian bisa melemahkan sistem imun. Jadi, sahabat semua,
Kalau kita ingin sehat ala Rasulullah, mari mulai dari hal sederhana. Rajin wudhu, menjaga kebersihan mulut, berpakaian bersih, serta peduli pada lingkungan. Dengan begitu kita bukan hanya sehat jasmani, tetapi juga mendekatkan diri pada Allah. Karena kebersihan adalah ibadah dan kunci kesehatan yang penuh berkah. Sahabat semua, kesehatan sejati bukan hanya tubuh yang kuat, tetapi juga jiwa yang tenang. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Beliau tidak hanya mengatur makan, minum, tidur, dan kebersihan, tetapi juga memberikan perhatian besar pada kesehatan hati dan pikiran, karena dari hati yang bersih lahir tubuh yang sehat. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati." HR, Bukhari dan Muslim. Salah satu kebiasaan Rasulullah untuk menjaga kesehatan jiwa adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Beliau senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik saat gembira maupun sedih. Dengan zikir, hati menjadi tenang. Al-Quran menegaskan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." Qusarad 28. Secara ilmiah, ketenangan batin ini berdampak pada penurunan hormon stres kortisol, yang jika berlebihan dapat melemahkan imun dan memicu berbagai penyakit. Selain itu, Rasulullah mengajarkan sikap sabar dan syukur. Dua sifat ini adalah obat bagi hati. Beliau bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." HR Muslim. Sikap mental positif ini sangat membantu menjaga kesehatan mental, mencegah depresi, dan membuat hidup lebih bermakna. Rasulullah juga melarang umatnya menyimpan dendam atau marah berlebihan. Beliau menasihati agar seseorang tidak tidur dalam keadaan marah dan saling memaafkan sebelum tidur. Penelitian modern menunjukkan bahwa emosi negatif yang dipendam berisiko meningkatkan tekanan darah, gangguan jantung, serta melemahkan daya tahan tubuh. Kesehatan pikiran Rasulullah juga terlihat dari kebiasaan beliau bercanda dengan keluarga dan sahabat. Tentu candaan beliau tidak berlebihan, tidak menyakiti, dan tetap menjaga adab. Dengan cara ini, beliau menunjukkan bahwa kebahagiaan sederhana adalah kunci hidup sehat. Sahabat semua, mari kita tiru kebiasaan ini. Perbanyak zikir agar hati damai. Biasakan sabar dan syukur agar pikiran tenang, serta jangan simpan marah dalam hati. Jika jiwa sehat, maka tubuh pun akan ikut sehat. Itulah rahasia Rasulullah dalam menjaga kesehatan jiwa dan pikiran. Sahabat semua, dari pembahasan panjang tadi kita sudah melihat bagaimana Rasulullah menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana namun luar biasa. Beliau mengajarkan pola makan yang seimbang, cara minum yang benar, tidur yang teratur, aktivitas fisik yang menyehatkan, menjaga kebersihan, serta merawat hati dan pikiran agar tetap tenang. Semua kebiasaan ini adalah sunnah yang bisa kita tiru, bukan sesuatu yang rumit atau mahal. Justru semakin sederhana hidup kita, semakin dekat kita dengan kesehatan sejati yang penuh berkah. Kita hidup di zaman modern yang penuh tantangan. Makanan instan, gaya hidup serba cepat, stres berkepanjangan, dan kurang gerak. Semua ini membuat banyak orang sakit meski sudah berusaha. Rasulullah telah menunjukkan jalan yang lebih baik. Jika kita kembali pada sunnah, insya Allah kesehatan jasmani dan rohani bisa kita raih. Sunnah bukan sekadar ibadah, tapi juga panduan gaya hidup sehat yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Mari mulai dari hal kecil, mengatur porsi makan, minum sambil duduk, tidur lebih awal, rajin bergerak, menjaga kebersihan, serta memperbanyak zikir dan doa. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga tubuh, tapi juga hati. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan teman agar lebih banyak yang merasakan manfaat sunnah Rasulullah. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar positif, agar kita bisa terus berbagi ilmu yang menyehatkan dan mendekatkan kita pada Allah. Insya Allah dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, kita akan sehat, bahagia, dan diberkahi umur yang panjang.